Shalom saudara, di era Pentakosta ketiga ini, Roh Kudus akan memampukan setiap kita untuk menjadi saksi Kristus, supaya lebih baik lagi memenangkan jiwa-jiwa. Gembala kita, Paniko, terus menggaungkan bahwa dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga ini, amanat agung akan selesai. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan menyampaikan satu pesan khusus bagi anak-anak muda. Generasi Yeremia, selesaikan amanat agung. Saudara, Pentakosta pertama dan kedua memiliki dampak yang luar biasa besar yang masih terasa hingga saat ini. Hal ini mungkin tidak dapat dibayangkan oleh murid-murid Tuhan Yesus yang terlibat di dalamnya pada waktu itu. Bayangkan, Petrus dan Yohanes, murid-murid Tuhan Yesus yang dalam kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 13 disebutkan sebagai orang yang biasa, tidak terpelajar. Namun saat Roh Kudus pada Pentakosta pertama memenuhi murid-murid Tuhan, Petrus bangkit, berkhotbah sehingga 3.000 jiwa percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis. Roh Kudus terus bekerja dengan dahsyat dalam Pentakosta pertama. Sehingga dalam kurun waktu beberapa ratus tahun, 70% dari dunia yang dikenal saat itu, yaitu wilayah Kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Kemudian, pada tahun 1906, sejarah mencatat seorang bernama William Seymour dipenuhi Roh Kudus dan dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin di era Pentakosta kedua di Azusa Street. Siapakah William Seymour? Beliau adalah seorang hamba Tuhan keturunan Afrika Amerika, satu ras yang pada waktu itu cenderung mengalami berbagai diskriminasi di Amerika Serikat. Namun keterbatasan yang dimiliki tidak menghambat kuasa Roh Kudus bekerja secara dahsyat dalam dan melalui kehidupannya. Dari Pentakosta kedua ini lahirlah gerakan Pentakosta dan karismatik. Sehingga saat ini statistik mencatatkan kini ada sekitar 700 juta orang yang diperdayakan oleh kuasa Roh Kudus sebagai dampak dari Pentakosta kedua yang terjadi di Azusa Street. Dan sekarang ini di masa Pentakosta ketiga, secara spesifik Tuhan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa-jiwa. Dikatakan, melalui kegerakan Pentakosta ketiga ini, melalui generasi Yeremia, amanat agung akan selesai. Mungkinkah generasi Yeremia menyelesaikan amanat agung? Dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga, generasi Yeremia akan menyelesaikan amanat agung dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Jadi, amanat agung itu bukan hanya tugas orang tua atau opa oma kita. Amanat agung itu tugas kita juga. Kita sebagai generasi Yeremia perlu mengambil tanggung jawab untuk bergerak dan menyelesaikan amanat agung. Tentu kita tidak memulai pekerjaan ini dari awal. Sudah ada fondasi dan dasar yang sudah diletakkan oleh generasi opoma dan generasi orang tua kita. Mereka sudah melakukan pekerjaan baik di dalam Tuhan, dan bagian kitalah untuk melanjutkannya. Dalam prakteknya, apa aja yang harus dilakukan oleh kita sebagai generasi Yeremia? Pertama, menginjil di sekolah-sekolah dan kampus-kampus. Sekolah dan kampus adalah tempat di mana anak-anak lebih banyak menghabiskan waktunya dibandingkan bersama keluarga dan gereja. Kita dapat mulai dengan mendoakan teman-teman kita yang belum percaya pada Tuhan Yesus di sekolah atau di kampus kita. Sehingga teman-teman kita dapat merasakan terlebih dahulu kasih Kristus lewat hidup kita. Setelah pendekatan ini dilakukan, barulah kita memulai memberitakan tentang Tuhan Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat manusia. Kedua, menjadi role model lewat berbagai platform digital. Selain sekolah, generasi muda juga banyak menghabiskan waktunya di berbagai platform digital. Konten-konten yang kita upload setiap harinya dapat menjadi sarana untuk memberitakan Tuhan Yesus. Role model hidup benar, hidup kudus, dan takut akan Tuhan. Dengan memiliki personal branding yang baik, kita akan diterima oleh banyak orang. Kita juga dapat membuka ruang curhat dalam platform digital, sehingga banyak orang bisa memiliki tempat untuk menceritakan permasalahan mereka. Ketiga, memberitakan Yesus lewat talenta. Yang terakhir dan tidak kalah penting adalah tentang talenta yang kita miliki. Kita percaya bahwa baptisan Roh Kudus akan memaksimalkan hidup kita seorang dalam berbagai aspek kehidupannya. Oleh karena itu, kita akan mengerti bahwa setelah menerima pencurahan Roh Kudus, kita dapat memaksimalkan seluruh talenta dan potensi yang kita miliki. Talenta dan potensi yang kita maksimalkan ini akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Orang-orang dapat diberkati oleh kepandaian kita bermain musik, bernyanyi, bermain bulu tangkis, bahkan dengan mengerjakan soal matematika. Hal ini yang akan menjadi pintu besar bagi tersiarnya Injil. Roh Kudus yang telah memampukan kita untuk mengembangkan berbagai talenta dan potensi yang kita miliki, sehingga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sebagai generasi Yeremia, kita bertanggung jawab untuk terus mengobarkan api penginjilan yang sudah dimulai oleh generasi orang tua dan opa-oma kita.
Kiranya dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga, kita akan menyelesaikan amat agung dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. The wonder of your mighty love, my comfort, my shelter, tower of refuge and strength, let every breath memuji
Hai jemaat Tuhan, come on. Mari sambil bangkit berdiri saudara. Say, ku bersuka selamanya. Ada janji. Mari sambil tepuk tangan bagi Tuhan dan katakan, oh nyanyi dan
lagi bagi Tuhan Yesus, saudara. Say, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakmu, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku. Hey! Oh, haleluya. Lebih lagi katakan harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu jadikanku rencanamu untuk jadikanku harapanku hanya di dalam. Mari angkat tinggi-tinggi tangan bagi Tuhan Yesus, saudara. Jadikanku, jadikanku berjalan. Lebih lagi, say, jadikanku berjanamu untuk kemuliaan-Mu. Selamanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Biar segala persembahan yang kami berikan berkenan, layak, sucikan, dan kuduskan di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami yang siap bersorak-sorai lebih lagi. Mari sama-sama katakan. Amin. Wow, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Woo. Ternyata makin banyak yang saya lihat dari depan saudara. Shalom sekali lagi. Lebih semangat, shalom.
Semua pasti rindu untuk memuji nama Tuhan lebih dahsyat lagi. Katakan amin. Katakan yes. Yang sudah siap katakan yuhu. Tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan Yesus. Mari saudaraku katakan tiada persudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Ya jempolnya tinggi-tinggi ya. Untuk selama-lamanya katakan haleluya. Baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya haleluya. Lebih lagi saudaraku, say tiada persudahan. Kasih tahu kiri kanan. Tunjukkan tangan. Hari berganti hari. Ya jempolnya tinggi-tinggi ya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, 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 oh. Yang percaya katakan amin. Coba lihat kiri kanan dulu, senggol, katakan Tuhan Yesus baik loh. Gitu saudara, amin. Yuk katakan dengan iman. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus baik. Tunjuk, tunjuk, tunjuk. Sekali lagi, lebih dahsyat, say Yesus. Yang banyak saudara tunjuk, bagimu, Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Oh ya, twist ya, twist, gini tenang, say. Untuk selamanya, untuk selama, dari selama, sampai selama, dari selama, sampai, untuk selama, ya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, saudara. Wow. Harusnya sih bisa lebih dahsyat dari tadi ya, goyangnya ya. Amin. Amin ibadah raya 2. Kalau gitu lagi, tangannya gini, jempol lo pasang dulu saudara buat Tuhan Yesus. Come on, are you ready? Are you ready? Now twist, Tuhan Yesus baik. Kiri, kanan, hey. Makin tinggi jempolnya diangkat Tuhan Yesus. Untuk selama. Sekarang jempolnya dua-dua tinggi ke kiri ke kanan ya. Tuhan Yesus. Woohoo! Yeah.
terbaik saudara. Mari kita kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat buat saudara saya, keluarga kita, teman-teman kita, katakan yes. Jadi goyangkan semua badan kita buat Allah kita. Yang mau katakan amin. Ya, goyang badannya semua. Lagi-lagi. Hey, hey. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan kasih tahu kiri kanan, tak perlu kau khawatir. Gerakan kakimu, menarilah, tepuk. Lagi, tak perlu ku khawatir. Yang udah gak khawatir, say, karena kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorak. Nyanyi bagi Dia. Hey. Ya lebih lagi ya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Lagi, tak perlu kau khawatir. Yuk gerakan kakinya yuk. Tepuk. Kasih tahu lagi kiri kanan saudara. Ayo tarian yang terbaik buat Tuhan ya. Sekarang. Say hey. Sekarang nyanyikan, sekarang nyanyikan. Bersorak-sorak. Coba saya mau dua-dua tangan saudara, katakan. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Kayaknya suaranya bisa lebih keras dari ini deh saudara. Come on. Bersorak-sorak karena kasihnya tak datang. Kayaknya belum afdol ya kalau belum tepuk tangannya. Yuk, sekarang nyanyikan. Amin, 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 amin. Hey, 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 hey. Sampai di square, come on. Woo. Lebih lagi saudara. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Bersorak-sorak. Telah datang. Nyanyi bagi Dia. Apa saudara? Nyanyi bagi. Sambil dua tangan tinggi. Nyanyi bagi. Woo! Coba dong tepuk tangannya, kayaknya bisa lebih dahsyat dari ini saudara. Jangan tanggung-tanggung buat Tuhan Yesus. Wow. Haleluya. Dahsyat nih saudara. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Maunya sih lanjut saudara, tapi takutnya jatuhnya konser ya saudara ya. Yang penting kita memuliakan nama Tuhan lebih dimanapun, kapanpun kita berada. Katakan kiri kanan, ayo terus memuliakan Tuhan. Jangan pernah lupa saudara itu, amin. Kita akan berikan yang terbaik saat ini. Sebelumnya saya rindu bertanya dari Bapak Ibu Saudara, adakah yang baru pertama kali hadir? Boleh lambaikan tangan saudara? Di GBI Tamini Square, boleh lambaikan tangan saudara? Ada di sebelah kiri saya, shalom. Ada lagi? Ada lagi yang baru pertama kali hadir?
Shalom Ibu. Wah, luar biasa. Ada lagi mungkin di tengah nih, masih malu-malu nih. Ada lagi? Dengan penuh sukacita yang baru pertama kali hadir, kita yang sudah selalu hadir, boleh kita angkat tangan, kita berkati dan kita katakan, Shalom, Shalom, damai Allah turun ke atasku sekarang. Shalom, Shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus yang sudah mengirimkan jiwa baru. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di ibadah-ibadah berikutnya, di minggu-minggu berikutnya. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan yang pertama, saudara. Siapkan dengan hati yang penuh sukacita di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih penyertaan, perlindungan, anugerah Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Ini kami Tuhan dengan apa yang kami punya, kami bawa yang terbaik. Kami berikan untuk hormat, puji, kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu.
Inilah harapan dan doa iman kami kepadamu ya Tuhan. Kami percaya Engkau sudah ada di tengah-tengah kami. Ketika Engkau ada sesuatu boleh terjadi di tengah-tengah kami ini Bapa. Urapi hambamu di beberapa menit ke depan. Bukan hamba lagi tapi Kristus yang boleh berkata-kata. Sehingga setiap kebenaran firman Tuhan mendarat dengan sempurna kepada setiap kami di tempat ini. Pulang dari tempat ini kami semuanya boleh dipulihkan. Mari Tuhan berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersama-sama mengatakan. Amin. Salam, silakan duduk, Tuhan memberkati. Izinkan aku bertanya, saya Kadi, saya Pendeta Baru Kota Barat. Ya kami ada tiga bersaudara berbeda. Saya kebetulan yang paling ganteng. Kayaknya kalian nggak percaya. Saya Pendeta Baru Kota Barat. Suaranya kayak bebayang gitu mas, coba dilihat. Yang kedua Tuhan Kota Barat, saudara mungkin kenal karena dia memang cukup terkenal. Nah kemudian yang keempat itu Pendeta Richard Kota Barat. Tapi izinkan saya pertama kali di tempat ini, kalau saya pertama kali di tempat ini, dan tempat ini pun saya bisa menemukan itu dari Pendeta Richard Kota Barat. Puji nama Tuhan, izinkan saya bertanya kepada saudara sekalian. Firman ini hanya mengandung dua unsur utama. Yang pertama adalah perintah Tuhan, yang kedua adalah janji Tuhan. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu perintah atau janji? Perintah, maka semuanya akan ditambahkan. Itu janji atau perintah? Janji. Jujur orang yang tunduk pada perintah Tuhan, orang yang pengikut Kristus, bukan karena dia tunduk pada taat pada janji Tuhan. Nah saudara tahu ada 10 orang kusta datang untuk kesembuhan, datang kepada siapa? Waktu dia minta kesembuhan dia datang pada Yesus. Berapa orang yang sembuh? Semua. Berapa yang kembali? Mayoritas orang fokus pada kesembuhan, fokus pada janji Tuhan, fokus pada berkat Tuhan. Umumnya setelah dia dipulihkan, dia akan tinggalkan Tuhan. Tapi kita percaya di sini kita bukan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, saudara, mayoritas orang fokus pada janji Tuhan, mayoritas tinggalkan Yesus. Kalau Anda punya skala prioritas berkat, kekayaan, jabatan, bahkan jodoh sekalipun, Anda sebenarnya tidak perlu datang ke gereja. Anda perlu datang ke Gunung Kawi. Pasti bisa dapat dan pasti juga masuk neraka. Cocok itu. Perintah Tuhan cari kehendaknya, maka janjinya pasti digenapi. Ketaatan selalu berdampak dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Artinya taat pada perintah Tuhan, janjinya pasti digenapi. Mari kita buka Alkitab dari Matius 14 ayat 22 sampai 23. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Kalau saudara sudah ada ditampilkan ya, saya undang saudara untuk bangkit berdiri, saya akan baca ayat yang genap, saudara ayat yang ganjil. Perhatikan setiap kata kalimat, nanti kita sama-sama ayat yang terakhir ayat 33. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang, saudara. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut.
Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Tapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda bersama-sama. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Dimulai dari ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang ini di Genesaret, Kapernaum, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Sesudah apa? Sesudah mereka kenyang diberi makan bersama 5.000 orang dengan 5 roti, 2 ikan. Sisanya ada berapa? 12 bakul. Siapa yang perintahkan? Yesus. Yesus lalu murid-muridnya tanpa banyak tanya, taat aja. Saya bayangkan ini agak aneh juga sebenarnya. Kau pergi, kalian menyeberang. Lalu sebenarnya perahunya cuma satu gitu loh. Lalu kau nyebrang aja, pergi aja kalian nyebrang ke Kapernaum. Seberang aja. Lalu engkau nanti naik apa tuh? Pokoknya mereka nggak tanya-tanya. Diperintahkan, bagian kita adalah taat. Katakan amin. Taat aja gitu loh. Tuhan tidak berjanji melindungi orang di luar kehendaknya. Tuhan tidak berjanji langit selalu biru, jalan selalu rata, tapi Tuhan berjanji untuk menyertai hidup kita. Orang yang taat pada perintah Tuhan, maka dia pasti ada dalam perlindungan Tuhan. Memang iman kita jauh dari sempurna, dari firman ini kita tidak dapat melihat. Ada 12 murid termasuk Rasul Paulus yang gagah berani, ini juga orang yang masih kurang imannya. Sehingga dia ditegur, hai kamu orang kurang percaya, mengapa kau bimbang? Padahal Petrus satu-satunya Rasul yang mengiringi perjalanan Yesus sampai di kayu salib. Nah kadang-kadang kita bolak-balik memahami pengertian firman Tuhan. Taat dulu atau berkat dulu. Janji Tuhan hanya digenapi ketika kita taat pada firman Tuhan. Jadi Anda nggak usah kagum betul melihat ada orang kaya, ada orang disembuhkan, enggak. Yang paling penting dia taat pada firman Tuhan. Saya izinkan saya bertanya kepada saudara, ini tidak ada hubungan masuk neraka atau tidak. Jadi nggak usah takut. Kita bertobat supaya selamat atau selamat supaya bertobat? Kita bertobat supaya selamat, angkat tangan. Atau selamat kita supaya bertobat, angkat tangan. Berarti yang lain nggak ngerti bahasa Indonesia. Kalau ada orang tenggelam, hanyut, kita nasihatin dulu, bertobat kau, bertobat, atau kita selamatkan dulu. Jadi kita 2000 tahun yang lalu, kita sudah diselamatkan supaya kita bertobat. Kita sudah diselamatkan, katakan kiri kananmu, kita sudah diselamatkan. Maka kita harus bertobat, tunduk pada perintah Tuhan, maka semuanya ditambahkan padamu. Amin. Itu luar biasa loh. Wow. Kasihi istrimu, itu perintah Tuhan atau tidak? Tanduk suamimu, perintah Tuhan atau tidak? Tidak. Tunduk pada suamimu, maka itu semuanya ditambahkan. Tuhan gak janji kok. Tuhan itu begini loh Bapak Ibu sekalian. Tuhan gak minta kau selalu berhasil dalam hidupmu. Enggak, percayalah. Kau harus sukses, kau harus S3, doktor. Enggak, Tuhan hanya minta kau taat. Wow. Dunia memahkotai orang-orang yang berhasil, tapi Allah memahkotai orang-orang yang taat. Balik-balik lagi tetap taat. Jadi gak usah terlalu kagum. Tuhan tidak minta kau tanggung dosamu. Hebat juga ya. Tuhan hanya minta akuilah, ku tanggung semuanya. Wow, tepuk tangan bagi kemuliaan Yesus Kristus. Maka kita menjadi orang benar. Siapa orang benar?
Orang benar adalah orang yang mengaku dirinya berdosa. Maka doa orang benar besar kuasanya. Ada kuasa, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Hari ini kita pastikan Roh Kudus, kuasa kudus akan masuk dalam kehidupan kita. Kita pulang dari tempat ini, kita punya kuasa. Yang sakit pasti disembuhkan, yang susah pasti dihiburkan, yang terikat pasti dibebaskan. Katakan amin. Taat. Janjinya dia akan menyertai. Kalau Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Tidak ada. Memang iman kita jauh dari sempurna. 12 murid ini juga tidak sempurna. Takut itu sebenarnya nggak perlu Bapak Ibu. Kita tahu Tuhan yang perintahkan, jangan takut. Kalau Tuhan yang perintahkan maka dia bertanggung jawab. Kita kadang-kadang kita sok ngusir setan. Tapi ke kamar mandi pun kita takut. Takut. Sebenarnya kita sedang diusir setan loh. Jadi mulai sekarang jangan. Aduh. Saya goyang daun pisang aja kita pikir jadi hantu. Nanti kita lihat di sana. Firman ini tidak dimulai dengan mujizat tetapi dimulai dengan perintah. Lalu kita taat. Yesus perintahkan pergi, segera pergi tanpa tanya. Berbahagialah orang yang taat pada perintah Tuhan sebelum masalah itu datang. Sekalipun pencobaan masalah datang menerpa, tapi kita tidak sampai tenggelam. Sekalipun kita bisa jatuh, tidak sampai tergeletak sebab ada satu tangan yang berlubang menopang kita. Maka kita kukan terbang tinggi bagai Raja Wali. Melakukan apa? Kalau nyanyi gampang kita. Tahukah saudara sebenarnya kalau kita masih ada kita masih bisa berida. Karena saudara masih masuk kategori orang-orang yang taat. Wow, tepuk tangan bagi diri sendiri. Kita ini ternyata masih taat. Ketaatanmu yang lalu menyelamatkan engkau sekarang ini. Ketaatanmu hari ini menjadi bekal bagi kita untuk esok hari. Jadi kita memang produk masa lalu kita. Tapi masa lalu kita tidak bisa mempengaruhi, tidak akan mengikat diri kita. Apa yang ketaatan kita hari ini menjadi bekal besok. Berbahagialah orang yang taat hari ini. Katakan amin. Ayat 23, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit berdoa. Seorang diri ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ternyata Yesus ini masih mendoakan. Siapa yang mendoakan? Para muridnya. Bahkan saudara, bapak, ibu, saudara sekalian, kita semuanya kita didoakan. Di doa Yesusku, namaku disebut. Luar biasa betul. Didoakannya kita. Lalu ayat 24, mulai timbul masalah. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Akibat angin sakal dan gelombang perahu itu tidak bergerak maju, bahkan diombang-ambingkan. Tapi saya tidak menemukan, saya lihat bahasa aslinya pun, nggak ada orang itu satupun di antara mereka yang niat untuk mundur. Dayung terus. Mungkin Petrus waktu itu berkata, pokoknya maju terus, apapun yang terjadi. Kalau perintah Tuhan kita harus taat. Kau berhenti, apalagi kau berbalik, kau masuk kategori yang tidak taat. Apapun yang terjadi dalam pelayanan kita, sekalipun tersendat-sendat, bahkan rumah tangga kita, maju terus. Karena Allah beserta kita. Gak usah takut Bapak Ibu. Maju terus. Mereka mengerti ketaatan membawa kita ke dalam perlindungan Tuhan. Taat saja dalam perintah Tuhan, kita pasti ada dalam penyertaan. Sekalipun ada masalah, rintangan, perjalanan rumah tangga kita tersendat-sendat, pelayanan kita itu saja, jangan pernah mundur. Taat terus, dayung terus. Karena Tuhan pasti akan menyertai kita.
Aku lebih memilih pelayanan yang itu saja kalau itu memang perintah Tuhan. Kalau Tuhan perintahkan pergi, jangan pernah kembali mundur, sekalipun kelihatannya tidak ada hasilnya, Tuhan gak pernah minta kau selalu berhasil. Tapi Tuhan melihat ketaatanmu. Allah tidak minta kau selalu sukses, Dia hanya minta kau taat. Dunia memahkotai orang-orang yang berhasil. Luar biasa, tepuk tangan dikasih mahkota. Tapi sorga memahkotai orang-orang yang setia. Siapa yang bawa pasangannya hari ini? Angkat tangan yang bawa pasangan. Coba pegang tangannya pasangannya masing-masing. Kita tetap setia. Kita tetap setia. Kita memang beribut terus, bertengkar terus, nggak apa-apa. Pokoknya setia. Tapi Pak, kami sering kali ribut Pak, kami nggak cocok, kami selalu bersama. Kita memang cocok. Bilang sama dia kita cocok. Karena memang dari sananya kita selalu berlawanan jenis. Kita memang diciptakan berlawanan jenis. Lawan, gak apa-apa. Kalau mau cocok dan masuk neraka, cari yang sejenis. Insya Allah Anda masuk neraka LGBT. Jadi memang kita dari sananya memang berlawanan, ya sudahlah. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, tetaplah bersukacita dalam Tuhan. Soal buah itu bukan urusan kita. Tapi yang pasti ibadah yang sejati adalah persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Tanda kehidupan, tanda hidup ya, lihat pohon. Pohon itu dari kecambah berubah, dari biji berubah menjadi kecambah, lalu dia bertumbuh, pasti berbuah. Pastikan rumah tangga kita, anak kita lebih bertumbuh lagi. Soal buah pasti. Pastikan hidup kita lebih baik dari orang tua kita. Cucu kita harus lebih baik dari anak kita. Anak kita harus lebih baik dari kita. Saya kemarin nonton di satu konser. Ada satu perempuan umur 7 tahun, dia nyanyi Mozart, main piano luar biasa. Wow, saya nangis loh. Ternyata anak itu pahopu saya, cucu saya, hidupnya luar biasa. Saya sampai bilang suatu ketika kita akan nyanyi ya, Pungnya satu ibadah, kau yang ngiringin. Ya. Dan hidup kami sudah lebih baik dari ayah kami. Anak saya sudah lebih baik dari hidupnya sama saya. Dan saya berani pastikan cucu saya lebih baik dari anak saya. Itulah persembahan yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Jadi jangan ngomong, menyenangkan, apanya yang menyenangkan? Amin. Ayat 25 dan 26, kira-kira jam 3 malam. Nah saudara bayangkan, kira-kira jam 3 malam. Mereka berangkat hari sebelum malam. Hari kira-kira setengah 7, jam 7 lah katakan. Sampai jam 3 malam itu berarti ada 8, 7, berapa jam? Jam 3 malam, jam 7, jam 4, 8 jam. Udah capek ya, mendayung, 3 malam. Yesus malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Mereka dayung. Baru Yesus datang. Jam 3 malam. Seketika itu murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air. Mereka terkejut dan berseru. Itu begu. Hantu. Wow. Rupanya lucu juga ya. Karena kalau kita takut itu bisa terbalik-balik loh. Hantu. Sebenarnya Tuhan loh. Tapi jadi hantu. Yang putih menjadi hitam, hitam menjadi putih. Tuhan menjadi hantu. Maka jangan heran banyak orang menyembah hantu. Dipikirnya itu Tuhan. Padahal itu hantu. Tapi yang berjalan di atas air itu betul-betul Tuhan. Rupanya murid-murid juga percaya ada hantu. Bayangkan jam 7 malam kena angin sakal, jam 3 pagi sekitar jam 8 jam. Fisik sudah mulai lemah, mereka ketakutan, perahu terancam tenggelam.
Mereka ketakutan. Ayat 27. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka. Yesus berkata gini, tenanglah. Wah itu keren banget loh. Tenanglah. Aku ini. Apapun masalahmu. Apapun yang sedang kau hadapi dalam rumah tangga pekerjaan. Tenanglah. Yesus ada di sini. Apapun Bapak Ibu. Tenanglah. Yesus ada. Dia tidak perlu memperkenalkan diri kepada saudara. Karena saudara adalah anaknya. Masa anak dia harus harus memperkenalkan diri kepada anaknya. Kita ini ahli warisnya. Tenanglah. Gak usah teriak-teriak. Gak usah takut. Tenanglah. Ketika kita tenang, maka Yesus berbicara, aku ini. Beda jawabannya pada Paulus. Siapa engkau? Aku Yesus yang kau aniaya. Dia perlu memperkenalkan diri pada Paulus, tapi pada murid, aku ini. Masa engkau tidak mengenal aku? Aku ada di sini, bukan di sana. Yesus ada di sini dan memberiku jawaban. Wow. Saya percaya Yesus ada di tengah-tengah kita hari ini. Kalau dia ada, sesuatu pasti terjadi di tempat ini. Amin. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang. Bapak Ibu perhatikan kata-katanya. Kalau memang itu kau, suruh aku datang. Kalau kau enggak suruh, aku enggak berani datang. Itu loh. Kalau memang kau itu, suruh aku datang. Tanpa kau perintahkan, aku tidak berani datang. Sekalipun kita rindu melayani, sekalipun kita rindu untuk menjadi singer, pelayan lebih naik lagi. Kalau bukan Tuhan suruh, jangan lakukan. Rumah tangga kita ini disuruh enggak? Disuruh, diperintahkan ke rumah tangga. Kalau begitu, jangan pernah mundur. Lalu Petrus menjawab dia, apabila engkau suruhlah aku datang. Lagi-lagi Petrus ini terlalu berani ya. Mau dia belajar betul. Tapi lagi Petrus menunjukkan keberaniannya berjalan di atas kemustahilan. Sebenarnya Yesus bisa saja menolak Petrus. Sama waktu Yesus menolak orang Farisi yang mencobai Yesus. Tunjukkan mujizatmu. Tapi Yesus mengatakan, aku tidak akan tunjukkan mujizat kecuali tanda Yunus. Tapi permintaan Petrus dikabulkan karena tidak unsur mencobai. Petrus hanya ingin lebih rindu lagi menyembah dan sujud di hadapan berikutnya. Lalu kata berikutnya, suruhlah aku datang. Tanpa kau suruh, aku tidak akan datang. Kehendakmu lah yang jadi, sekalipun kita rindu, tapi jadilah seperti yang Tuhan mau. Yesus perintahkan kita. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Kamu akan menjadi saksiku. Dimulai dari mana? Yerusalem. Lalu Yudea. Lalu ujung bumi. Jangan dibolak-balik. Dimulailah dari Yerusalem. Omong kosong pelayananmu, kebaikanmu, keramahanmu sampai di ujung-ujung sana. Tanpa kau mulai dari Yerusalemmu. Siapa Yerusalemmu? Keluarga. Jangan pura-pura enggak nyambung. Mulailah dari keluarga. Enggak ada Bapak Ibu kebaikanmu, keramahanmu. Banyak kita ramah di luar sana. Banyak suami-suami ramah sama istri orang lain. Sama istrinya enggak. Jangan pura-pura enggak nyambung. Hai istri. Tunduklah pada suamimu. Pandang dong suamimu sekarang. Aku akan tunduk padamu bilang. Indikator kau tunduk pada Allah, kau harus tunduk pada suamimu. Gak usah kau banding, kayaknya yang lebih suaranya amin ini suaminya nih. Suara suami laki-laki. Berarti ada luka batin di sana. Tunduk, tapi Pak, tunduk. Pak, tunduk. Pak, tunduk.
Jangan ditanduk. Jangan kau banding-bandingkan suamimu sama suami orang lain. Gak bagus. Jangan. Saya ini pendeta. Kalau istri saya puji-puji suami orang lain, saya juga sakit hati. Saya pernah khotbah di Soho, saya titip gereja. Nanti ada teman saya mau khotbah di sini. Nanti dia khotbah, lalu sampai apa? Saya akan datang lagi, tapi itu paling setelah bubar, nggak apa-apa. Nanti kau nggak usah pulang, nanti saya jemput. Habis dari Soho, saya sampai ke sana. Saya datang, gimana tadi? Bagus sekali, Pi. Apanya bagus? Oh, korbannya berapi-api, Pi. Dia puji-puji luar biasa betul. Dalam hati ini kurang ajar, benar ya, sakit hati. Jadi maksud kau selama ini aku berairi-airi ya, gitu bilang. Nggak enak. Seharusnya dia bilang, tapi kau lebih luar biasa gitu loh. Jadi bilang sama suami, kau memang luar biasa. Biasa di luar. Di balik kebesaran suami, pasti ada satu wanita yang paling hebat. Amin. Istri tunduk aja lah. Jangan terlalu ramah kau sama suami orang lain. Kau bikin minuman untuk orang, Pak nanti mau minum apa? Lalu dikocokin, dicicipinya lagi. Katanya, mari Pak, katanya, giliran suami yang minta minum, ambil aja di belakang sana katanya. Ayolah, pastikan itu pasti menyenangkan Tuhan. Tapi jangan senang dulu suami. Hai suami, kasihilah istrimu. Sama seperti jemaat mengasihi, sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Wah itu hebat, dikorbankannya. Bapak dengar baik-baik. Kebutuhan istri nomor 1 adalah waktu. Waktu. Pokoknya luangkan aja waktumu pada istrimu. Pasti aman. Pasti anak-anakmu aman. Waktu. Yang pertama, dengarlah dia waktu dia berbicara. Banyak suami-suami yang malas mendengarkan istrinya bicara. Memang ibu-ibu minta maaf nih ya. Kadang kami nggak ngerti kalian bicarakan apa. Mana ujungnya, mana pangkalnya, kami nggak ngerti. Bapak-bapak pokoknya begini, dengar aja. Cepat mendengar, lambat berkata-kata. Amin. Saya waktu nyiapkan khotbah, istri saya kadang konyol, datang dia di depan saya. Pak aku mau bicara nih, saya tutup langsung. Wah kan kelihatannya rohani ya. Dia mulai bicara, ampun. Ternyata kalau perempuan bicara harus 20.000 kata setiap hari. Kalau enggak dipenuhi ini, dikeluarkannya nih, sakit miom dia. Bahaya. Jadi dia keluar, kata kuncinya bapak-bapak dengar baik-baik. Dengar aja. Sekalipun kau nggak ngerti, aku pun nggak ngerti. Pokoknya manggut-manggut aja kita. Wah, dan dia puas kan. Nanti terakhir dia setelah keluar semua, yang semua unek-uneknya, nanti dia lega. Nah disitulah baru kita tanya, kira-kira Mi apa yang harus dilakukan? Gak ada. Pokoknya udah kita dengar, lega dia. Aman rumah tangga kita, amin. Pastikan pulang dari tempat ini. Dengar dia, luangkan aja waktu. Saya pernah khotbah gini, istri saya memanfaatkan saya. Wah ini suami saya nih mau luangkan waktu, dia ajak saya ke mall. Wah kalau memang pendeta kalau diajak ke mall gempor. Kalau istri itu kita nggak ngerti, siap-siap aja Pak. Kalau dia masuk, mujizat kalau dia hanya mampir di 5 toko. Mujizat kalau enggak dia tawar-menawar terus, itu mujizat. Dan itu saya alami. Saya pernah diajaknya dia, Pak tadi, waduh kita mesti ke mall dulu Pak, mau nyari apa? Nyari spray Pak. Wah saya udah bisa bayangkan, ya Tuhan kalau boleh berlalulah cawan ini dari hadapanku. Tapi jadilah kehendakmu, saya jalan deh. Saya pakai celana jin, pakai kaos oblong, saya udah siap-siap jadi keringat, saya pegang apa, saya temanin. Masuk dari lantai 1. Dia ubak. Jam 10. Cari spray. Berapa ini? 225. 200 deh katanya. Enggak jadi, enggak bisa. Udah ada. Udah ada bandrolnya. Enggak, kalau enggak mau enggak usah. Cari lagi.
5 toko nggak jadi. Saya bilang toko kelima saya bilang, Mi gimana kalau saya tambahin yang 25.000? Enggak, kau nggak ngerti itu katanya. Tapi kakiku sudah mulai gempor. Jam 12 Bapak Ibu naik lagi dia ke lantai 2, naik lagi ke lantai 3, sampai ke lantai 4. Yang jual handphone cari spray dia mana ketemu. Sampai jam 1, setengah 2, jam 2. Loh saya udah mulai berkeringat dingin. Saya bisa khotbah sampai berapa kali, enggak keringat dingin, tapi ini keringat dingin ini. Karena saya enggak rela, jujur aja. Lalu saya bilang, gimana kalau kita makan dulu? Nanti saya temanin terus. Enggak, sabar. Gitu. Sabar gimana? Kita ke Jatinegara. Jatinegara saya bilang. Saya bayangkan Jatinegara ini macetnya minta ampun. Saya bilang, siap. Hati saya, ya mang. Saya temanin lah. Saya udah lemah keringat dingin. Sampai Jatinegara, Mi, aku minum dulu ya katanya. Ya kau situ aja, memang lemah laki-laki katanya. Dia masuk ke dalam. Saya berdoa pada saat itu, saya, ya Tuhan, kalau boleh loh. Cepatlah berlalu ini. Setengah jam kemudian dia keluar. Dia teriak bawa spray. Nih lihat Mi. Puji Tuhan, makanya kau gak ngerti katanya. Waduh Mami memang luar biasa. Berapa harganya Mi? 210. 15.000, parkirku di Cempaka Mas sudah 25.000. Tapi gak boleh protes gini Pak. Bilang ayo, luar biasa Mami. Mami memang luar biasa. Tapi sekarang kita makan Mi. Udah lapar aku. Oh enggak, kita harus balik lagi Cempaka Mas. Balik, ngapain lagi? Di sana aku suka namanya bakmi daga. Ya Bapak Tuhan, pencobaan yang kau alami tidak lebih dari kekuatanmu. Siap bos, saya jalan deh. Makan. Nah bapak-bapak, kalau istri sudah kenyang, otaknya mulai normal. Pikirannya mulai normal. Waktu kita pulang, dia liatin saya begitu. Pi berhenti dulu deh katanya. Nah ini apa lagi pencobaan ini. Kalau ini gak kuat lagi aku bilang. Berhenti deh. Berhenti pinggir kan. Ada apa Mi? Kok pikir-pikir kau ada bego-begonya juga ya katanya. Loh kenapa? Kok kau nurutin terus ya? Padahal tadi parkirmu udah 25.000. Sekarang aku coba ya. Gak apa-apa Mi, gak apa-apa. Pokoknya asal kau senang. Aku senang, hati senang. Aman Bapak Ibu. Gak pernah sakit miom dia. Aman Bapak Ibu. Aman. Dan anak-anak bertumbuh dengan bagus. Yang ketiga. Ini penting. Ini orang Batak berapa angkat? Coba angkat tangan orang Batak. Wah. Nanti tanya sama orang Batak ya. Nanti. Lihat. Pati palimahon. 1, 2, ya. Ikon pasangapomu natorasmu. Asa martua ho jala leleng mangulu. Saya lebih suka bahasa Batak Bapak Ibu. Kalau dalam bahasa Indonesia, hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu. Enggak, bukan begitu. Ikon, tidak bisa tidak. Harus hormat kau pada orang tuamu supaya kau berhasil. Supaya rumah tanggamu berhasil, masa depanmu berhasil. Anak cucumu tidak menjadi pemimpin roti, hormati orang tuamu. Itu sakti betul. Tidak bisa, ikon, tidak bisa tidak. Fakta ini. Terutama orang Batak, saya sering datang ke pemakaman penghiburan orang-orang Batak. Aduh, mamaku ini luar biasa. Apanya yang luar biasa? Udah mati. Baik sekali bapakku ini, katanya apanya baik. Gak ada gunanya, dangmar lapatan katanya, gak ada gunanya. Tapi banyak kita orang Batak, puji-puji orang tua. Bahkan kita bangun tubuhnya luar biasa. Waktu dia sudah tidak ada. Pastikan, apa susahnya kau bilang, Ma, apa kabarmu Ma? Made,
How are you today? Gak pernah. Sekadar telepon mama kita cerita aja. Aduh mama itu aja. Saya pernah lihat ibu loh datang minta ajaran sama anaknya. Ma ini gimana sih cara WA-nya ini kok gak bisa gitu ya. Mama jadul. Banyak, saya ini salah satu orang yang sering ke Sumatera, khotbah di Sumatera, termasuk di Tapanuli, beberapa Pusogit. Banyak orang-orang tua yang sangat-sangat merindukan anaknya. Kabarnya aja nggak ada. Nggak ada. Jangan pura-pura deh. Pastikan pulang dari tempat ini. Ma, apa kabarmu ma? Gimana mau kita sukses hidup kita? Kalau kita tidak pernah hormat mertua tua. Tapi kalau udah mati nggak ada gunanya lagi Bapak. Ujuni ngolukon manian. Lanjut. Tupama bahen kana denggan. Asa tari dasa sude holong ni rohami namar tuai. Di akhir hidupnya perbaikinlah, tunjukkanlah cinta kasihmu pada orang tuamu supaya kelihatan anakku. Maka inilah kepastiannya. Belum pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya menjadi peminta-minta roti. Tapi anaknya justru menjadi berkat. Amin. Amin. Pastikan pulang dari tempat ini telepon orang tuamu. Sekalipun dia mesti ada di kampung ma, apa kabar? Apa? Kualitas hidup kita ditentukan adalah ketika kita hormat pada orang tua. Jadi sedih kelihatannya kita ya. Ya sedih ya. Tapi kita praktekanlah. Oma, muliate nangda, muliate amang, makasih banyak Bapak. Saudara tahu apa yang dikorbankan orang tua kepada kita? Wow, ibu saya hanya seorang sangat sederhana. Dia kadang-kadang gak mau naik bajai supaya ada sisanya itu untuk kebutuhan anak-anaknya. Makanya pada saat kami mengingat itu, wow, belum pernah kulihat orang tua begitu hebat. Sehingga kami antar dia ke Eropa, kami antar dia ke Israel, kami antar. Karena itu pun rasanya belum cukup. Kami hantar katanya. Suatu ketika saya datang sama ayah saya pendeta, beberapa pendeta adik beradik. Kami tundukkan kepala, berkati kami Bapak, bilang. Saya ingatkan Bapak-bapak, dengar baik-baik. 2 berkat itu datang dari seorang ayah. Ketika kau berkati anak-anakmu, dia tidak akan pernah gagal hidupnya. Berkati anak-anakmu. Sekali apapun dari bilang, kau ku berkati. Jangan pernah biarkan anakmu keluar tanpa berkat daripada Bapak. Masa depannya, pasangan hidupnya. Doa perlindungan itu dari ibu. Enggak usah itu mau tumpangkan tangan anakmu dengan tanganmu. Bapak hanya memberkati anak-anaknya. Dan saya tidak pernah menemukan anak yang gagal dalam hidupnya. Amin. Ayat 30, ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia mulai tenggelam lalu mulai berteriak, Tuhan tolonglah aku. Nah waktu Yesus cerita, datanglah maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus, terjadi mukjizat. Petrus bisa berjalan di atas air, kemustahilan karena perintah Tuhan. Sesuatu terjadi kalau itu perintah Tuhan. Tapi anehnya waktu dia mulai berjalan di atas air, saya bisa bayangkan apa yang terjadi dalam peristiwa itu. Semua kagum lihat Petrus. Tepuk tangan Petrus, Petrus, Petrus. Masuk anginlah Petrus. Masuk angin. Dia mulai gagal kehilangan fokus. Kepalanya makin membesar karena dapat pujian. Hati-hati loh pujian. Pujian itu bisa membuat kita gagal fokus. Kepala kita membesar tinggal jatuh nungging. Kita mulai tenggelam. Hati-hati, pujian bisa membuat kita tenggelam. Kita mencuri kemuliaan Allah. Dirasakannya tiupan angin, takutlah ia mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ayat 30. Ternyata Petrus juga belum memiliki iman yang sempurna. Akibat pujian dia gagal fokus.
Tapi di luar biasa, di luar nalar manusia, dia mulai keluarkan kata, Tuhan tolonglah aku. Ini mujizat loh. Saya belum pernah lihat orang yang tenggelam itu bisa ngomong, Tuhan tolonglah aku. Ngomong tolong aja susah. Tolong. Karena terlalu panjang. Kalau help masih sempat. Tapi tolong itu sulit. Coba praktekkan aja. Gak bisa. Tolong katanya, tenggelam. Tapi dia bilang, Tuhan tolonglah aku. Artinya apa? Tuhan selalu memberikan kesempatan ketika kita datang meminta tolong pada Dia. Katakan amin. Minta pada Dia. Ada kesempatan, percayalah Bapak Ibu. Yang kau hadapi itu semua sepengetahuan dan seizin Allah. Tidak ada rambut pun satu pun yang boleh tanggal tanpa seizin Allah. Itu kau nyanyikan. Tidak ada yang terjadi dalam hidup tanpa sepengetahuan dan seizin Allah. Dan itu semuanya diperhitungkan Allah. Tuhan tolonglah aku. Artinya Tuhan selalu memberikan kesempatan bagi yang berseru minta tolong padanya. Ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya. Segera. Langsung. Enggak ditunggunya. Jadi kalau orang tenggelam segera tolong. Gak usah dinasihatin. Tolong aja dulu. Orang udah jatuh, udah orang lapar, kasih makan dulu. Baru dinasihatin, jangan dinasihatin terus. Orang-orang hutang, jangan didoakan supaya lunas hutang. Suruh bayar, gak mungkin lunas. Kalau gak dibayar, bayar. Kayaknya gak serius kita. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia berkata, hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Langsung Yesus ulurkan tangan, tidak menegur lebih dahulu. Perhatikan segera, dia pegang tangannya, dia tolong dia, baru ditegur. Ini luar biasa. Jadi luar biasa, ada satu, peganglah tanganku Roh Kudus, jangan kita yang pegang Tuhan. Lemah, capek. Biarkan dia memegang, kalau dia sudah pegang kita, gak ada yang satupun bisa merampas dia. Kalau Tuhan sudah pegang rumah tangga kita, gak ada satupun. Satu lagi saya mau tambahkan, Bapak, sebelum saya akhirin, dengar baik-baik. Apa sih kesalahan Adam? Yang pertama jatuh dalam dosa, Adam atau Hawa? Hawa. Yang ditegur siapa? Jujur aja, Adam di mana kau? Yang ditegur itu bapak-bapak loh. Adam di mana kau? Lalu apa kesalahan Adam? Kesalahan Adam adalah bukan karena apa yang dilakukannya, justru dia tidak lakukan apa-apa. Di pasobu dia biarkan istrinya jatuh kelepek-kelepek. Kesalahan pria nomor satu adalah bukan apa yang dilakukannya, tapi justru dia tidak lakukan apa-apa. Yang terakhir, akhirnya ayat 31, lalu mereka naik perahu dan angin pun reda, lalu mereka berkata, engkau adalah anak Allah. Dialah Allah El Shaddai, dialah Allah yang maha kuasa. Dia akan menjaga pintu keluar masukmu hari ini, esok, sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan, tak usah ku takut El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, tak usah ku susah. Roh Kudus hibur. Tak usah ku cemas, tak usah ku cemas. Yang memberkati, yang memberkati. Angkat tanganmu, katakan
Mari kita satu dalam doa. Engkau maha besar Tuhan, mengatasi masalah kami yang terlalu kecil. Apapun masalah kami hari ini, Engkau sudah ada di tengah-tengah kami. Marilah Tuhan, jamah kami setiap kami. Bapak Ibu saudara, angkat tanganmu tinggi-tinggi kanan, yang kiri taruhkan ke dalam badanmu. Aku akan berdoa, mungkin masalahmu, masalah rumah tanggamu, pekerjaan, pelayananmu sekalipun. Hari ini Tuhan mau pulihkan hidupmu. Mari Bapak, lihatlah kami tangan-tangan kami yang terangkat, tanda bahwa kami percaya pada Tuhan. Berserah dan percaya, maka kami percaya Engkau akan bertindak. Bapak, kami berdoa kepada setiap yang percaya pada Engkau pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau pulihkan rumah tangga kami, pekerjaan, pelayanan kami. Anak-anak kami semuanya, Tuhan kawal pintu keluar masuk dia. Masa depan anak-anak kami serahkan terus ke dalam tangan-Mu. Bahkan pasangan hidupnya kelak ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Para wanita-wanita yang sudah cukup umur hari ini Bapak, yang belum dapat pasangan hidup bahkan pria, kami juga berdoa buat mereka Tuhan. Kiranya Tuhan anugerah Tuhan memberikan petunjuk, memberikan arahan yang paling tepat, pasangan hidup kelak mereka kelak orang yang berkenan di hadapan Bapa. Saatnya hamba berhenti ya Tuhan Yesus, tapi kami pastikan Roh Kudus tidak akan pernah berhenti. Engkau terjemahkan kebenaran firman-Mu lebih dalam lagi di kami di tempat ini, sehingga kami pulang dari tempat ini bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, menjadi taat pada perintah Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami percaya bersama-sama mengatakan amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, atas nama Gembala, pekerja dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Madong Huta Barat. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan yang kedua. Mari siapkan yang terbaik. Namun sebelumnya saya juga menghimbau dan mempersilahkan bagi Bapak Ibu Saudara yang membawa persepuluhan Bapak Ibu Saudara di bulan ini, boleh berdiri dan boleh memasukkannya ke kotak-kotak yang telah disediakan sebelah kiri dan kanan mimbar. Bagi yang belum membawanya dan rindu untuk mentransfernya, Bapak Ibu Saudara boleh mentransfernya ke rekening yang ditayangkan multimedia berikut ini. Dan kita akan memberikan persembahan yang kedua dan mendengarkan pengumuman dari multimedia. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu Saudara, bertemu lagi dengan saya, Mr. Bejo, yang akan membawakan Arta Jemaat, Minggu tanggal 11 Juni tahun 2023. Sebelumnya maaf, suara saya berubah, karena kebanyakan minum air es. Berikut informasinya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan, ada formulir pokok doa, yang dapat diminta ke pengerja yang bertugas. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan amplop persepuluhan, dapat memintanya ke pengerja yang bertugas. Atau dapat melalui transfer ke rekening gereja, yaitu Bank BCA, dengan nomor rekening 2303-291-059 atas nama GBI Tamini Square. Menara Doa Healing Heart GBI Tamini Square diadakan setiap hari Selasa pada pukul 7 malam, bertempat di GBI Tamini Square lantai top floor, dan setiap hari Kamis pukul 11 siang di GBI Tamini Square lantai 2. Kami mengundang seluruh jemaat, pengerja, dan aktivis untuk masuk dalam Menara Doa Healing Heart ini. Dan bagi jemaat yang ingin mendapatkan pelayanan konseling, pelepasan, dan orang sakit yang ingin didoakan, dapat hadir di Menara Doa setiap Selasa malam dan Kamis siang.
bergabung dan bertumbuh di ibadah YRG. Setiap hari Minggu pukul 2 siang di GBI Tamini Square lantai top floor. Sudahkah Bapak Ibu Saudara terserap dalam KUL? KUL adalah sebuah wadah di mana Bapak Ibu Saudara dapat merasakan kesatuan hati, sehingga merasakan tumbuh bersama, dan akhirnya memenangkan jiwa. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu terserap dalam KUL, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi pengerja yang bertugas. GBI Tamini Square akan mengadakan malam pujian penyembahan New Generation. Mari ajak saudara, teman, sahabat untuk hadir merasakan lawatan Tuhan dan jamahannya. Malam pujian penyembahan ini akan dilaksanakan hari Rabu, 19 Juli 2023, pukul 5 sore di GBI Tamini Square lantai top floor. Untuk informasi, silakan menghubungi Sekretariat Gereja. Demikian informasi untuk minggu ini. Tetap berdoa dan berjaga-jaga. Dan tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih buat Bejo. Ya, mari saudara kita bangkit berdiri. Mari kita tutup ibadah kita pada siang hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu di siang hari ini Tuhan. Kami dimampukan, kami dikuatkan hari lepas hari. Karena Roh Kudus senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga kami sebagai murid-Mu bisa melakukan apa yang menjadi bagian kami. Dan kami terus menjadi garam dan terang mulai dari Yerusalem. Bahkan dalam setiap kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu ya Tuhan Yesus yang Kau utus ke tempat ini. Bapak Madong Huta Barat, berkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu dalam setiap pelayanan. Dalam setiap karunia, talenta, hikmat daripada Tuhan tercurah buat hamba-Mu Tuhan. Untuk bungkus Bapak hamba-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, memberkati juga setiap persembahan, ucapan syukur, diakonia. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu yang sudah melakukan mengambil bagian dengan setia, dengan taat. Melakukan bagian kebenaran firman Tuhan. Engkau berkati setiap pekerjaan. Engkau berkati setiap keluarga, setiap pribadi ya Tuhan Yesus. Apapun yang mereka doakan, kami percaya dalam nama Yesus Tuhan jawab. Bapak kami juga berdoa buat gembala rohani kami di tempat ini. Bapak Gembala Herolf Anton Tuhan bersama Ibu. Urapi hamba-Mu terus Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan. Sebagai perpanjangan tangan-Mu dalam setiap pelayanan. Di era Pentakosta ketiga. Penuaian jiwa-jiwa terus terjadi di dalam nama Yesus. Berkati setiap pelayanan cabang-cabang yang ada ya Tuhan Yesus. Berkati dan proteksi keluarga besar hamba-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dimuliakan. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati Indonesia, kami berdoa Tuhan untuk persiapan Pilpres 2024. Bangsa Indonesia dipenuhi dengan kedamaian. Bangsa Indonesia dipenuhi dengan kemakmuran di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur Bapa. Sertai dan pimpin setiap jemaat-Mu yang akan kembali ke rumah masing-masing. Tutup khusus mereka di dalam nama Yesus. Jauhkan dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, virus apapun kami patahkan, kami tolak di dalam nama Yesus. Sertai mereka, tibakan mereka di rumah tanpa kurang sesuatu apapun. Biar api Tuhan terus berada dalam setiap Yerusalem, setiap umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Mari Bapak Ibu, kita terima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga dan cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus serta pertolongannya yang manis kiranya menyertai kita mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menyertai dan memberkati kita semua.
kita yang diberkati, kita yang sudah menerima kemenangan lepas kemenangan, sama-sama satu hati, sama-sama katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bapak Pendeta, Tuhan Yesus memberkati kita semua.